Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardif Prasetyo dengan NIM 2022-11-026. Di sini saya akan menjelaskan resume tentang etika profesi. Nah, pertama itu dalam etika profesi kita belajari tentang aplikasi hak kekayaan intelektual atau haki di dunia industri. Nah, haki ini adalah hak yang diberikan kepada individu atau perusahaan atas hasil karya intelektual mereka yang mencakup paten, merek dagang, hak cipta, dan desain industri. Nah, hak ini merupakan suatu nama yang sudah dimiliki oleh perusahaan. Semisal ketika perusahaan lain menggunakan nama perusahaan yang sama, maka perusahaan yang mematenkan nama tersebut dapat menuntut perusahaan yang meniru nama perusahaan yang tersebut. Nah, ada aplikasi hak di dunia industri. Yang pertama itu ada paten, ada merek dagang, hak cipta, desain industri. Nah, kemudian manfaat haki itu yang pertama mendorong inovasi, yang kedua perlindungan pasar, yang ketiga peningkatan nilai perusahaan, yang keempat kepercayaan konsumen. Nah, aplikasi dan prosedur pendirian usaha pada bidang kelistrikan. Yang pertama itu ada riset pasar, yang kedua ada penyusun rencana bisnis, yang ketiga ada pendaftaran usaha, yang keempat ada perizinan khusus, yang kelima ada penyediaan modal. Nah, di sini terdapat kontrak kerja dalam proyek konsultasi engineering. Nah, kontrak kerja itu merupakan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing dalam proyek konsultasi engineering. Nah, adapun elemen penting dalam kontrak kerja itu merupakan deskripsi proyek, jadwal, biaya, tanggung jawab, dan ketentuan penyelesaian sengketa. Kemudian ada job desk dan profesi keseluruhan SDM pada konsultan atau kontraktor perusahaan engineering. Yang pertama itu ada SDM. Nah, SDM ini adalah dalam perusahaan engineering mencakup semua individu yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek teknik. Nah, job desk-nya itu yang pertama adalah untuk manajer proyek, yang kedua untuk insinyur, yang ketiga ada teknisi, yang keempat ada staf administrasi, yang kelima ada konsultan. Proses profesi dalam konsultan engineering, pertama itu insinyur sipil, elektrikal, dan mekanikal. Nah, yang kedua ada manajer kualitas, yang ketiga ada analisis risiko. Nah, kemudian ada persyaratan dan pendaftaran untuk meraih sertifikasi insinyur profesional. Sertifikasi insinyur profesional adalah pengakuan resmi yang diberikan kepada individu yang telah memenuhi kriteria tertentu dalam bidang teknik dan telah lulus dari proses evaluasi yang diterapkan oleh lembaga sertifikasi. Nah, sertifikasi ini menunjukkan bahwa pemegang memiliki kompetensi dan keahlian yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang insinyur profesional. Nah, kemudian ada persyaratan untuk meraih sertifikasi insinyur profesional. Yang pertama itu tentu saja pendidikan, adapun gelar sarjana dan juga pendidikan tambahan. Nah, kemudian ada pengalaman kerja, pengalaman praktis, dan juga proyek terkait. Kemudian ada ujian sertifikasi, ujian tertulis, dan juga ujian praktis jika diperlukan. Nah, kemudian ada etika profesionalisme. Yang pertama ada kode etik, yang kedua ada pernyataan etika. Nah, kemudian ada proses pendaftarannya, itu yang pertama pengumpulan dokumen, formulir pendaftaran, transkrip pendidikan, bukti pengalaman kerja, dokumen pendukung lainnya. Kemudian ada pembayaran biaya pendaftaran. Nah, biaya pendaftaran ini membayar biaya pendaftaran yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi. Ada penjadwalan ujian, yaitu pendaftaran ujian dan juga persiapan ujian. Nah, ada pengumuman hasil. Nah, mungkin cukup sekian resume yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.